salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai investasi. Ya, terakhir kita telah membahas tentang bagaimana kita menghitung profil resiko investasi kita dengan alat khusus. Nah, bagaimana para planners? Sudah menghitung berapa skornya? Apakah tipe profil resiko masing-masing? Ya, ingat profilnya ada 3 secara garis besar ya. Ada yang konservatif, moderate, dan agresif. Mana yang merupakan tipe para planners? Oke, ya kalau misalnya belum, para planners bisa klik link sebelah sini ya. Oke, nah sekarang setelah mengetahui untuk apa kita gunakan profil ini, ya kita harus sesuaikan dengan tipe investasi yang ada saat ini. Ya, secara garis besar kita akan membahas mengenai jenis-jenis investasi. Ya, secara garis besar ada 2 jenis investasi, yaitu pertama adalah investasi di bidang real. Maksudnya apa? Ya, investasi ya dengan benda berwujud, ya ada wujud bendanya, kita bisa pegang, bisa lihat, ya bisa sentuh kasarnya. Itu investasi real. Yang kedua adalah investasi di bidang financial, ya investasi di bidang dunia keuangan, di mana umumnya kita nggak bisa sentuh barangnya, kita hanya tahu berupa angka-angka di dalam dokumen. Ya, tapi tenang saja, dokumen itu tetap punya legalitas hukum. Artinya apa? Berarti tetap itu merupakan aset punya para planners. Oke? Ya, jadi 2, investasi real dan investasi bidang financial. Bagi beberapa orang, mereka suka dengan investasi yang berwujud. Mereka bisa pegang bendanya. Apakah itu salah? Tidak. Beberapa orang juga lebih suka di bidang financial. Apakah itu salah? Tidak juga. Ya. Kenapa? Karena financial berarti dia simpannya juga lebih mudah kasarnya. Tidak perlu repot-repot. Nah, masing-masing ada plus minusnya. Nah, mana yang cocok buat para planners? Silakan tentukan. Nah, jadi dari awal dulu kita tentukan mau di bidang real atau bidang financial. Masing-masing ada yang moderate, konservatif, dan agresif. Contoh bidang real adalah pertama, contoh adalah properti, ya, baik bisa berupa tanah saja atau tanah dengan bangunan, entah itu berupa rumah atau ruko dan seterusnya, ya, atau villa mungkin. Nah, itu properti. Yang kedua yang populer adalah di bidang emas. Dalam hal ini yang paling tepat adalah logam mulia, bukan perhiasannya para planners. Kenapa perhiasan bukan termasuk instrumen investasi? Karena emas, perhiasan itu andaikan para planners jual, harganya akan memiliki banyak potongan, ya, potongan dari entah itu nanti biaya peleburannya dan selisih harga pasti ada segala macam. Nah, jadi akan mengurangi nilai investasinya, ya. Jadi perhiasan jangan dijadikan instrumen investasi. Apabila para planners mau emas, ya dalam bentuk logam mulia, yaitu batangan, emas batangan. Ya, semakin besar beratnya itu semakin bagus. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Ya, yang disebut yang paling bagus adalah mulai dari 10 gram ke atas. Kalau 10 gram ke bawah itu biasanya harganya terlalu mahal dan ibaratnya ya mudah hilang juga ya. Para planners apalagi misalnya yang 1 gram, 5 gram itu mungkin mudah keselip hilang. Nah, itu yang 2 paling populer ya, properti dengan logam mulia. Selain itu ada lagi apa? Ya contohnya misalnya benda-benda seni ya, atau ibaratnya mungkin mobil-mobil antik ya. Bukan mobil yang biasa tapi mobil antik. Kenapa? Karena kalau mobil biasa value-nya, nilainya akan turun. Sedangkan kalau bisa mobil antik tentu diharapkan harganya akan makin mahal. Ya, benda-benda antik entah lukisan atau apapun, patung dan segala macam. Atau mungkin bagi beberapa orang wanita dia akan membeli tas, misalnya tas branded, kemudian tapi biasanya yang limited edition ya, sehingga dia bisa jual di masa depan dengan harga yang lebih mahal walaupun ibaratnya sudah bekas pakai misalnya. Ya, itu mungkin bisa saja. Yang penting adalah value-nya harus makin naik. Ya, harus ada pertambahan, tidak boleh makin berkurang. Itu bukan investasi namanya. Oke, nah setelah itu yang kedua kita bahas tentang investasi bidang financial. Ini yang paling populer, paling banyak orang pakai. Kenapa? Karena dia mudah, tidak perlu pusing-pusing
ibaratnya repot untuk menyimpannya. Bayangkan kalau misalnya kita simpan hanya dalam bentuk emas batangan, ya kalau misalnya semakin banyak kita akan nambah terus sama terus, mungkin berkilo-kilogram. Apakah itu akan aman kalau di dalam rumah? Ya mungkin susah ya. Mungkin para planners beli brankas, tapi apakah aman juga brankas taruh rumah? Berarti harus taruh brankas misalnya di bank tertentu, otomatis harus biaya sewanya segala macam. Ya, banyak adalah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dalam bidang finansial, biasanya tidak perlu repot tentang penyimpanan. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya. Jadi bidang finansial ini kita bagi menjadi dua yang garis besar. Ya, pertama adalah di pasar uang, yang kedua adalah di pasar modal. Maksudnya apa? Kalau pasar uang, artinya uang kita betul-betul taruh di instrumen keuangan sehingga akan mendapatkan return, itu saja. Sedangkan kalau pasar modal, ingat modal, berarti uang kita akan dijadikan modal bagi pihak lain sehingga kita dapat imbal hasilnya atau returnnya dari hasil kinerja modal tersebut. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Nah, pasar uang contohnya adalah misalnya deposito di bank atau sertifikat Bank Indonesia. Ya rata-rata itu di pasar uang tuh yang ibaratnya potensi untuk cairnya lebih cepat, ya likuiditasnya tinggi, itu pasar uang. Nah, terus jangka waktu juga biasa sih di bawah 1 tahun temponya. Ya surat berharga apapun yang kurang dari 1 tahun itu sudah ibaratnya sudah jatuh tempo. Itu di pasar uang. Sedangkan pasar modal itu kita bagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu pertama adalah surat hutang atau yang dikenal dengan namanya obligasi. Ya, bagi yang syariah namanya suku. Ya, suku, obligasi syariah. Ya. Kemudian yang kedua adalah saham. Nah, ini para planners pasti sering mendengar tentang saham, apalagi selama masa-masa pandemi ya. Nah, itu adalah klasifikasinya. Ya, saya ringkas ya. Jadi untuk investasi instrumennya ada 2 yang garis besar utama. Pertama adalah investasi di bidang real, yang kedua adalah bidang financial. Untuk bidang financial dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pasar uang dan pasar modal. Untuk pasar modal ada 2, yaitu di deposito, di obligasi, dan satu lagi adalah di saham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika bertanya mana yang paling menguntungkan, ya tentu investasi tujuannya adalah untung, mana yang paling menguntungkan? Ya, kita bagi 2 dulu, yang real dan financial. Mana yang paling menguntungkan? Ya, sebetulnya jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah sama-sama menguntungkan. Cuma bedanya adalah antara real dan financial adalah di likuiditas atau kemudahan untuk dicairkan. Ya, untuk investasi di bidang financial itu relatif lebih liquid dibandingkan investasi di bidang real. Contohnya, untuk properti investasi misalnya, ketika kita butuh uang, butuh dana, kita harus jual kita konversi dalam bentuk rupiah. Itu disebutnya likuiditas. Kita rupiahkan. Nah, butuh waktu berapa lama kita jual properti? Tentu tidak waktu yang sebentar kan, tergantung harga yang kita buka. Sedangkan di bidang financial tuh relatif lebih liquid. Nah, kurang lebih itu gambaran kasarnya untuk perbedaan antara investasi real dan financial. Nah, bagaimana di bidang finansial sendiri? Nah, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke, salam planners.